Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Doa 1 Jam. Ya, doa 1 jam. Puji Tuhan. Kalau kita melihat saudara, dalam skema tabernakel, maka di sana terdapat ruangan yang disebut dengan ruangan suci dan ruangan maha suci. Nah, di sini saya sertakan gambar dari ruangan suci dan ruangan maha suci. Puji Tuhan. Dalam ruangan suci, saudara, terdapat 3 alat, yaitu pelita emas, meja roti sajian, dan mezbah dupa emas. Pelita emas, gambaran dari Roh Kudus, saudara. Meja roti sajian, gambaran dari firman Tuhan. Sedangkan mezbah dupa emas, gambaran dari doa penyembahan. Puji Tuhan. Pelita emas dan meja roti sajian, saudara, diletakkan secara sejajar dalam ruangan suci. Sedangkan mezbah dupa emas letaknya agak sedikit masuk ke dalam, dekat dengan pintu tirai ruang maha suci. Ruang maha suci menggambarkan kesempurnaan gereja, saudara. Sampai hari ini, tidak ada satupun gereja yang sudah sempurna, saudara. Sedangkan ruangan suci menggambarkan ketekunan gereja. Puji Tuhan. Pelita emas dan meja roti sajian yang diletakkan secara sejajar, ini menunjukkan firman Tuhan dalam urapan Roh Kudus yang membawa kita masuk dalam doa penyembahan yang digambarkan tadi dengan alat mezbah dupa emas. Puji Tuhan. Doa adalah puncak dari segala kegiatan rohani, saudara. Ya, jadi doa adalah puncak dari segala kegiatan kerohanian kekristenan. Puji Tuhan. Jikalau ada seorang hamba Tuhan yang menempuh pendidikan teologi, baik S1, S2, bahkan mungkin S3, seharusnya membawa hamba Tuhan tersebut lebih suka berdoa, menyembah kepada Tuhan. Ya, jikalau kurang daripada ini, saudara, maka ada sesuatu yang salah atau tidak tepat. Puji Tuhan. Sebab segala kegiatan kerohanian harus mencapai puncaknya, yaitu berdoa, menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat, saudara, manfaat dari doa 1 jam ini ya. Yang pertama kita baca dalam Matius 26 ayat 40-41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Puji Tuhan. Jadi manfaat yang pertama dari doa 1 jam adalah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, ya. Puji Tuhan. Manfaat yang kedua adalah untuk menghadapi Babel, saudara. Coba kita baca dalam Wahyu 18 ayat yang ke-19. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, "Celaka, celaka, kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal." Perhatikan, saudara, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Puji Tuhan. Jadi Babel, kota yang besar, itu binasa hanya dalam tempo 1 jam, saudara. Ya, arti nama Babel adalah kacau balau, saudara. Kita baca dalam kitab Kejadian Fatsal yang ke-11 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan di seluruh bumi. Puji Tuhan. Jadi manfaat dari doa 1 jam yang kedua ini adalah untuk kita dapat menghadapi Babel, saudara. Ya, Babel artinya adalah kekacauan. Ya, mungkin ada di antara kita pada hari ini yang mengalami hidup kacau balau, saudara. Ya, baik hubungan suami, istri, anak-anak,
terjadi miskomunikasi, kesalahpahaman, atau mungkin ekonomi yang berantakan, ekonomi yang kacau balau. Mari saudara, kita ambil waktu doa 1 jam setiap hari, khususnya di pagi hari saudara. Puji Tuhan, karena hal ini yang bisa menolong kita menghadapi segala kekacauan, yaitu Babel, mulai dari dalam, nikah rumah tangga, juga kekacauan yang ada dalam dunia ini saudara. Puji Tuhan. Manfaat yang ketiga dalam berdoa 1 jam adalah memberi jaminan saudara. Pemeliharaan hidup kita sepanjang hari. Matius 20 ayat 12. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Puji Tuhan. Dikatakan di sini, saudara, mereka yang bekerja 1 jam dikatakan disamakan ya dengan mereka yang bekerja sehari suntuk, bekerja berat sehari suntuk ini saudara. Ya, berdoa 1 jam adalah sama seperti orang yang bekerja 1 jam saudara. Ya, memang tidak bisa dipungkiri. Waktu kita berkomitmen untuk berdoa 1 jam khususnya di pagi hari, ini merupakan suatu perjuangan, merupakan suatu pengorbanan tersendiri saudara. Ya, jadi berdoa 1 jam disamakan dengan bekerja 1 jam. Puji Tuhan. Pada saat kita berdoa 1 jam di pagi hari, maka ada jaminan Tuhan yang akan menghandle hidup kita sepanjang hari. Puji Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sudah setia berdoa 1 jam di pagi hari, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing, lakukanlah terus saudara dengan tekun. Bagi mereka yang belum, mari kita mulai, dan inilah saudara momentum yang tepat di awal tahun 2022 kita mulai berdoa 1 jam. Karena di dalamnya terdapat jaminan saudara ya. Yang pertama, jaminan supaya tidak jatuh dalam percobaan. Yang kedua, jaminan dalam menghadapi Babel atau kekacauan. Baik dimulai dalam nikah rumah tangga sampai kekacauan dalam dunia. Juga jaminan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sepanjang hari. Bukan saja setiap hari saudara, sepanjang minggu, setiap bulan, bahkan sampai akhir tahun 2022. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan menjamin keberadaan hidup kita. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, yeah. Terima kasih